Saudara sekalian, baru tahun ini kita merayakan ulang tahun, tidak dengan sebuah pesta, tidak dengan sebuah kemeriahan, dan kita semua menyadari hal itu terjadi karena situasi yang sedang kita jalani bersama. Kita merayakan ulang tahun ke-88 ini dengan amat sederhana, bahkan dalam suasana prihatin. Maka baik kalau kita di dalam saat-saat seperti ini kita duduk di hadapan Tuhan, kita merenungkan jalan hidup yang sedang kita jalani ini. Yang kita renungkan ada dua. Yang pertama adalah panggilan kita, dan yang kedua adalah tugas perutusan kita. Kalau itu menyangkut panggilan, kita tengok kembali bagaimana kita masing-masing tergerak hati kita untuk mengikuti Yesus Kristus, dan bagaimana kita sebagai komunitas dikumpulkan Tuhan di wilayah paroki Girisonta ini. Dari Nitibuana sampai Mblundu, dari Jimbaran sampai Jatirunggo di sebelah timur. Kita berada di sekitar 6 kecamatan, tersebar dari gunung hingga hutan. Bagaimana kita bersama-sama menghidupi komunitas kita, dan komunitas yang agak besar dalam kesatuan gereja itu adalah paroki. Tetapi di dalam paroki kita ada wilayah-wilayah, dan dalam wilayah-wilayah kita ada lingkungan-lingkungan. Antara lingkungan yang satu dan lingkungan yang lain punya warna yang khas. Maka dalam konteks situasi real seperti itu, kita mesti menegaskan kembali tugas perutusan kita. Apalagi di dalam situasi prihatin ini. Syukur bahwa kita menghadapi situasi pandemi ini dan menyikapinya dengan cara yang dewasa, dengan cara yang bijaksana. Kalau kita mendengar di tempat-tempat lain ada sekian banyak masalah, syukur bahwa kita di sini tetap dapat menjalankan ibadah Ekaristi, baik di paroki maupun di kapel-kapel kita. Semua berjalan sesuai dengan protap yang kita sepakati bersama. Tidak ada di antara kita yang berusaha untuk ngeyel, berusaha untuk memaksakan kehendaknya, ataupun yang sebaliknya, merasa terlalu dikekang oleh aturan-aturan yang ada. Dan apa yang kita kerjakan sekarang ini, ketaatan bersama akan aturan demi kesejahteraan bersama, demi kesehatan bersama, demi keberlangsungan ibadat kita bersama, demi komunitas kita. Ternyata itu menjadi sebuah penanda
yang istimewa. Penanda yang pantas kita syukuri di usia kita 88 tahun ini. Apa yang kita bisa nikmati sekarang ini. Bahwa gereja kita bisa penuh. Bahwa saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit tahu diri dan dapat menahan dirinya. Sementara mereka semua yang masih kanak-kanak dan yang sepuh juga terlayani dengan baik. Itu menjadi sebuah tanda bahwa gereja hadir bagi umat. Dan itu menjadi ukuran kita dalam hidup menggereja. Bagaimana kita semua para petugas, para pengurus, entah itu pengurus lingkungan, entah itu prodiakon, entah itu tim kerja. Kita semua hadir dan dipilih oleh umat lain. Hadir untuk melayani, hadir untuk mengabdi. Dan pengabdian kita yang pertama-tama adalah untuk saudara-saudari kita sendiri. Saudara-saudari kita yang sakit, yang terpinggirkan, yang sepuh, yang mungkin merasa kesulitan. Syukur karena kita memastikan, saat ini kita dapat memastikan bahwa mereka semua tidak ada satu yang tercecer. Semua merasa terlayani, semua merasa senang. Karena kebutuhan untuk pelayanan sakramen apapun dapat terlaksana dengan baik. Itu alasan kita untuk bersyukur. Alasan kita untuk merayakan ulang tahun ke-88 ini dengan sederhana. Bukan dengan sebuah pesta. Itu berarti apa yang sedang kita alami ini, kita berada dalam jejak panggilan yang benar, berada dalam tugas perutusan yang benar. Yang kedua, kalau kita sedang merenungkan panggilan dan tugas perutusan, kita mengingat nama pelindung dari paroki kita, yaitu Santo Stanislaus Kotska. Santo Stanislaus Kotska terpanggil untuk menjadi anggota Serikat Yesus. Dan kendati dia menjalani atau menghidupi keanggotaan serikat itu baru 10 bulan. Namun apa yang dia jalani dalam waktu yang pendek dan amat muda itu sudah menginspirasi sekian juta orang. Stanislaus Kotska dipilih oleh serikat menjadi pelindung para novis. Itu untuk memberi motivasi kepada Yesuit muda yang sedang mekar-mekarnya menanggapi panggilan Tuhan. Bagaimanakah cara yang paling baik dan paling penuh mengawali hidup sebagai anggota serikat? Maka kita juga berdoa bagi para novis dimanapun mereka berada. Karena sejak tanggal 13 yang lalu, 2 hari yang lalu, para novis sedang menjalani apa yang disebut dengan retret agung, menimba karisma serikat yang dimulai oleh Ignatius dan kawan-kawannya, dan itu dipastikan dijalani
oleh semua novis yang baru masuk. Di dalam waktu yang pendek 10 bulan secara resmi sebagai anggota serikat, Santo Stanislaus memotivasi dan menetapkan dirinya dengan sebuah moto yang semua kita kenal, yaitu ad maiora natus sum. Aku dilahirkan untuk hal-hal yang luhur, untuk hal-hal yang besar. Dan kita sekarang ini sebagai umat paroki, anggota gereja yang sedang berziarah, merenungkan panggilan dan menetapkan kembali tugas perutusan kita. Apakah hal-hal yang luhur dan besar yang menjadi cita-cita dan motivasi dari Santo Stanislaus itu yang dapat menjadi motivasi kita semua sekarang ini? Ada 2 hal yang dapat kita petik dari bacaan hari ini. Dari bacaan pertama dari kitab Amsal. Hal yang luhur dan besar dan juga sederhana itu tidak lain adalah bagaimana kita secara bersama-sama menjalani hidup berkeluarga dengan baik. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga Kristiani yang bahagia. Yang direnungkan oleh kitab Amsal mengatakan, menjadi keluarga bahagia itu sederhana, yaitu 1, rajin bekerja. Yang kedua, peka terhadap lingkungan, murah hati kepada yang berkekurangan dan kurang beruntung. Dan yang ketiga, menghayati dan menjalani hidup rohani yang baik, yang di sini dikatakan takut akan Tuhan. Manakala keluarga kita masing-masing, anak-anak kita semua menjalani 3 hal yang sederhana ini, sudah dapat dipastikan apa yang diharapkan oleh gereja, yaitu menjadikan hidup berkeluarga, hidup perkawinan sebagai sakramen cinta bagi masyarakat. Itu pasti akan membuat orang-orang lain di luar gereja akan menengok kita, akan iri kepada kita. Iri karena apa? Karena kita di dalam kesusahan hidup kita tetap bisa bahagia. Kita tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan siapapun juga terhadap segala macam tantangan yang sedang kita hadapi. Tetapi kita tekun, setia, dan pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Itulah cara kita hadir, membuka mata saudara-saudari kita yang ada di lingkungan kita, di tengah masyarakat. Dan itu tantangan kita semua. Jangan sampai keluarga-keluarga Kristiani menjadi batu sandungan dan menjadi yang diajarkan oleh Yesus sendiri dengan perumpamaan mengenai kerajaan surga. Kata kuncinya apa?
menjadi pribadi yang luhur, menjadi pribadi yang besar adalah kalau kita masing-masing di dalam kapasitas kita sebagai pribadi yang terpanggil menjadi Katolik, menjadi murid Yesus Kristus, dan juga kita bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Kalau kita bersama-sama mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam kisah yang disampaikan oleh Yesus, di sana dicatat bahwa Tuhan itu memanggil hamba-hambanya dan memberikan kepercayaan kepada mereka, memberikan kepercayaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang satu diberi 5 talenta, yang satu 2 talenta, yang satu 1 talenta. Tidak ada iri hati antar orang yang diberi, karena masing-masing diberi sesuai dengan kemampuannya. Tetapi ternyata kepercayaan yang diberikan itu ditanggapi secara berbeda oleh para hamba tadi. Yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka sadar bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dipercaya. Maka caranya adalah bagaimana saya dapat mengemban kepercayaan itu. Bagaimana saya dapat hidup dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana saya berusaha dengan sebaik-baiknya untuk setia. Di dalam usaha, dalam kesadaran akan tanggung jawab dan kesetiaan itulah muncul poin yang ketiga, yaitu kreativitas dan optimisme. Masing-masing dari kita mesti menemukan cara bagaimanakah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dapat saya kembangkan. Bagaimana masing-masing dari kita meyakinkan diri saya bahwa saya sekarang ini memberikan yang terbaik dari yang kita punya untuk orang lain, untuk Tuhan, untuk sesama. Dan itulah yang diharapkan dari kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang malas. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang mudah mengeluh. Tetapi menjadi pribadi yang tahan uji. Itu membuat kita menjadi besar. Membuat kita disegani. Membuat kita dapat menyelesaikan segala persoalan kehidupan ini. Semoga catatan-catatan sederhana refleksi di ulang tahun 88 tahun ini dapat kita pergunakan untuk bekal kita bersama sebagai gereja, sebagai paroki, untuk melangkahkan kaki sehingga kehadiran kita di tengah masyarakat menjadikan kita semua disegani, menjadikan kita semua menjadi pribadi yang punya wibawa. Mari kita
Sadari segala godaan, segala kelemahan itu, dan mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan sendiri, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Santo Stanislaus. Di dalam segala kesulitannya, dia senantiasa menghadirkan suka dan dukanya di hadapan Tuhan dalam Ekaristi. Mari kita berdiri meneguhkan iman kita dengan syahadat para